Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester atau PAS kelas 4 SD, tema 4, yaitu terdiri dari subtema 1, 2, dan 3. Jangan lupa teman-teman semua klik like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya karena kita akan membahas soal PAS kelas lainnya juga, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terkait kapan High Instinct upload pembahasan soal terbaru. Jangan lupa share video ini agar bermanfaat buat yang lainnya. Oke, sekarang kita langsung ke nomor 1. Menghargai setiap orang untuk memeluk agama Islam. Menghargai setiap orang untuk memeluk agama masing-masing merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila, yaitu titik-titik. A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4. Kalau kita melihat ke sini, di sini tentang kaitannya erat dengan agama. Nah, agama itu, kaitannya dengan agama itu terdapat pada sila pertama. Kenapa pada sila pertama? Karena bunyi sila pertama itu adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tentang ketuhanan. Maka ketuhanan erat kaitannya dengan agama. Maka menghargai setiap orang untuk memeluk agama masing-masing, ini pengamalan Pancasila ke-1. Jadi jawabannya A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Yang bukan merupakan makna sila ke-1 dalam Pancasila, yaitu, tadi kita sudah tahu bahwa sila ke-1 itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, dan erat kaitannya dengan ketuhanan, dengan ibadah, dengan agama. Maka kalau kita melihat ke sini, yang A ini tentang ketuhanan, berarti ini merupakan pengamalan Pancasila ke-1 atau makna Pancasila ke-1. Kalau kita lihat yang B, bebas memeluk agama, ini juga termasuk ke dalam makna sila ke-1. Kalau kita melihat yang C, saling kerjasama, nah ini bukan makna sila ke-1 karena tidak ada kaitannya dengan ketuhanan, tidak ada kaitannya dengan agama. Dan kalau kita melihat yang D, toleransi umat beragama, ini adalah makna sila ke-1, untuk saling menghargai atau bertoleransi antar umat agama. Maka yang bukan makna sila ke-1 adalah yang C, saling kerja sama. Oke, paham ya? Kita lanjut soal berikutnya, nomor 3. Berikut contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Membantu teman, B. Diskusi, C. Melaksanakan ibadah, dan D. Saling menghargai. Nah, kita tahu bahwa bunyi sila kedua apa? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka sesuai dengan bunyi dari sila kedua tersebut, kemanusiaan yang adil dan beradab, jawabannya adalah yang A. Membantu teman. Ya, membantu teman. Kalau diskusi, ini tentang musyawarah. Musyawarah ada di sila keempat. Ya, dan kemudian kalau yang C, melaksanakan ibadah, ini adalah sila pertama. Saling menghargai, bertoleransi. Yang D, ini sila pertama juga. Ya, maka yang menunjukkan sila kedua adalah A. Membantu teman, sesuai dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya rasa kemanusiaan. Ya, membantu teman itu kan rasa kemanusiaan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Simbol sila kedua dalam Pancasila, yaitu, ayo, A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Padi dan kapas. Yang mana teman-teman? Sila kedua. Iya, rantai. Sila kedua itu rantai. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 5. Menggalang kegiatan sosial dan meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan merupakan pengamalan Pancasila ke. Nah, ini tentang menggalang kegiatan sosial dan meningkatkan semangat gotong royong, berarti kerjasama.
Ini pengamalan Pancasila keberapa? Apakah ke-1, kedua, ketiga, atau keempat? Betul. Erat kaitannya dengan kegiatan sosial ini adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, jadi jawabannya adalah C. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Yang bukan merupakan jenis cerita adalah A. Dongeng, B. Cerpen, C. Mitos, D. Majalah. Dongeng, ya dongeng itu adalah cerita. Cerpen juga sama, cerita pendek. Mitos juga cerita. Ya, cerita tentang sebuah kejadian, tempat, ya, yang belum tentu kebenarannya. Ya, nah berarti yang bukan itu adalah yang D. Majalah. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Cerita hayalan atau fiksi yang biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan juga diceritakan turun-temurun. Nah, ini cerita hayalan berarti bukan cerita beneran ya. Bukan cerita beneran karena di sini bersifat hayalan atau fiksi. Nah, tujuannya untuk menghibur. Nah, itu cerita tentang apa? Cerita dongeng. Jadi jawabannya adalah B, dongeng. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Cerita Si Kancil dan Petani merupakan salah satu cerita. Nah, teman-teman pasti tahu kan si Kancil ya. Si Kancil dan Petani ini termasuk ke dalam dongeng juga. Ya, karena di sini kancil dongengnya tentang berarti termasuk ke dalam dongeng apa? Fabel. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan, ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Nah, ini tokoh apa? A. Tokoh utama, B. Tokoh pembantu, C. Tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu adalah tokoh yang jahat. D. Tokoh protagonis atau tokoh yang baik. Yang mana menurut teman-teman semua? Iya, betul. Jawabannya adalah yang A. Tokoh utama. Karena di sini kan sudah jelas kata kuncinya. Tokoh yang diutamakan. Berarti ya tokoh utama. Yang sering diceritakan, yang paling banyak diceritakan. Ya, itu ya tokoh utama. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Tempat di mana tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Seperti misalnya di dalam bangunan tua, di sebuah gedung, dan lain sebagainya. Disebut A. Latar belakang, B. Latar tempat, C. Latar waktu, D. Background. Nah, ini termasuk dalam unsur, ya, unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita. Maka karena di sini tentang tempat, ini adalah latar tempat. Jawabannya B. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 11. Berikut manfaat hutan bakau kecuali. Teman-teman tahu kan hutan bakau? Iya, hutan bakau yang ada di pantai. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah pembabatan hutan bakau dapat dijadikan usaha pertambakan. Ya. Nah, ini karena yang ditanyakan di sini adalah kecuali. Ya, kecuali. Kalau hutan bakau kan terdapat di laut. Betul, untuk mengurangi erosi atau abrasi. Nah, tapi di sini yang ditanyakannya adalah kecuali. Berarti pembabatan hutan bakau dapat dijadikan usaha pertambakan. Ini yang bukan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Nomor 12. Kegiatan yang menghasilkan barang. Kegiatan yang menghasilkan barang. Berarti di sini mata pencaharian ya atau pekerjaan seseorang yang menghasilkan barang. A. Guru. Nah, kalau guru itu berupa jasa. B. Dokter. Dokter juga sama. C. Tukang cukur juga sama. D. Penjahit. Nah, ini penjahit yang menghasilkan barang. Barangnya apa? Baju. Berarti jawabannya adalah D. Penjahit. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Kegiatan yang menghasilkan jasa.
Nah, seperti tadi ya, kayak tukang cukur, dokter, guru, itu semua adalah pekerja-pekerja yang menghasilkan jasa. Oke, sekarang kita lihat. A, pengrajin kayu, ya ini sih menghasilkan barang. Ya, ya berupa lemari, kursi, dipan, meja. Ya, ini bukan yang A. Kalau kita lihat yang B, arsitektur. Arsitektur? Iya, benar. Arsitektur itu adalah pekerjaan jasa. Arsitek kan itu kan memberikan sebuah gambaran, oh bangunannya harus seperti ini gambarnya. Ya hanya gambarnya saja. Rumah kalau mau membuat rumah gambarnya seperti ini, kamarnya ada di sini. Ya, itu arsitektur. Ini adalah berupa jasa. Yang B. Kita lihat dulu yang C, petani. Petani bukan jasa. Ya. Kalau kita lihat yang D, produksi tempe sudah jelas. Ini juga bukan jasa. Berarti yang menghasilkan jasa adalah yang B, arsitektur. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 14. Bukan produk yang dihasilkan dari pengrajin kayu. Oke, berarti yang bukan dihasilkan dari kayu. A, meja, meja dari kayu. B, kursi, kursi dari kayu. C, pintu, pintu dari kayu. D, kaca. Sudah jelas jawabannya adalah kaca. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 15. Tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh polisi hutan? Nah, tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh polisi hutan. Yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang C, mengatur penebangan hutan. Ya, kalau yang A, menjaga tata tertib, ya benar, polisi hutan itu adalah fungsinya menjaga apa? Tata tertib yang ada di hutan. Ya, kalau yang B, mendampingi pengunjung, benar. Ya, ketika ada pengunjung yang mau berkunjung ke hutan, ya harus didampingi. Barangkali pengunjung tersebut berbuat yang tidak-tidak atau melakukan pencemaran di dalam hutan tersebut. Nah, kalau yang C, ya ini tidak boleh mengatur penebangan hutan. Sudah jelas hutan itu fungsinya untuk dijaga dan polisi hutan itu untuk menjaga. Maka bukan untuk mengatur penebangan hutan, bukan. Ya, jadi jawabannya adalah yang C, mengatur penebangan hutan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan disebut nah, yang mempelajari tentang makhluk hidup dengan lingkungannya. Jawabannya adalah yang A, ekologi. Ya, ekologi. Kalau zoologi itu hewan, ya, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Ya. Jadi jawabannya adalah A, ekologi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 17, yang bukan merupakan tumbuhan langka dan dilindungi di Indonesia adalah A, bunga bangkai, B, bunga melati, C, bunga Rafflesia arnoldi, atau D, bunga edelweiss. Yang bukan merupakan tumbuhan langka, bangkai langka, bunga melati banyak. Ya, berarti jawabannya B, bunga melati. Karena bunga melati ya banyak di mana-mana. Di permakaman banyak, ya di tempat permakaman itu pemakaman banyak bunga melati. Rafflesia arnoldi ini juga sedikit, ya termasuk bunga langka. Bunga edelweiss juga sama bunga langka. Berarti yang bukan bunga langka itu adalah yang B, bunga melati ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 18. Salah satu manfaat dari penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan adalah A, mempermudah aktivitas manusia, B, dapat merusak moral, C, menciptakan budaya malas, D, pemborosan sumber energi. Kalau kita melihat yang B ini salah, dapat merusak moral. Ini kan yang ditanyakan adalah manfaat dari penggunaan teknologi. Yang B salah, yang C, menciptakan budaya malas juga salah, yang D, pemborosan sumber energi juga salah. Yang benar ini manfaat dari teknologi adalah yang A, mempermudah aktivitas manusia. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 19. Yang tidak digunakan nelayan menggunakan teknologi modern. Nah, A, menggunakan pukat harimau,
B. Menggunakan radar, C. Menggunakan jaring dan sampan, D. Menggunakan bom ikan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang tidak digunakan nelayan menggunakan teknologi modern. Berarti yang bukan teknologi modern yang mana? Kalau kita lihat yang A menggunakan pukat harimau, ini teknologi modern ya. Pukat harimau teknologi modern, ini dilarang ya, menggunakan pukat harimau nelayan itu dilarang. Kalau kita lihat yang B menggunakan radar, ya sudah jelas radar ini adalah teknologi, berarti bukan ya, karena yang ditanyakan adalah yang tidak. Kalau kita lihat yang C menggunakan jaring dan sampan. Nah, ini jaring dan sampan kan termasuk ke dalam tradisional, alat tradisional ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Bom ikan termasuk modern menggunakan bom ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 20. Berikut bahan yang dapat didaur ulang. Nah, bahan yang dapat didaur ulang. A. Kantong plastik, B. Kertas, C. Styrofoam, atau D. Kaleng. Nah, bahan yang dapat didaur ulang itu adalah kaleng. Ya, dapat didaur ulang. Oke. Kita lanjut ke bagian isian, ya, bagian B. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. Apa arti penting Pancasila bagi negara? Nah, pentingnya apa Pancasila itu bagi negara Indonesia? Ya, jawabannya adalah, nah ini untuk nomor 1 ya. Pancasila ini penting itu Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Karena Pancasila itu kan dasar negara. Ya, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi jawabannya ini ya. Nah, oke. Paham ya? Jadi Pancasila itu ya dijadikan sebagai dasar negara atau falsafah negara ya, dan pandangan hidup. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan makna sila kedua Pancasila. Tadi di ABC sudah dibahas ya, makna sila kedua, yaitu bunyinya apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maknanya adalah setiap manusia itu setara atau sejajar, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan, anti penjajahan, dan yang terakhir itu maknanya mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kalau kita lihat kan kemanusiaan yang adil. Nah, di sini ada tentang keadilan. Kemanusiaan ya, ini manusia. Ya, kemanusiaan. Ya. Ini tentang kemanusiaan ya. Anti penjajahan itu kemanusiaan. Ya. Beradab ya, ini beradab ada. Ya. Tuh. Oke. Jadi ini tentang makna sila kedua. Teman-teman semua tinggal diingat saja sila kedua itu bunyinya ya tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan cerita di bawah ini. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya mesti membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja kamu cuma melihat kegembiraan saya, tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami," kata katak. Dan seketika ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang. Nah, ini ya, jadi ada soal, ada bacaan tentang si siput dan si katak ya. Si siput ini iri, ya, iri melihat si katak. Nah, pertanyaannya, apa pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita di atas? Nah, ini kan tadi ceritanya si siput itu kan iri, ya, iri kepada si katak. Karena si katak bisa meloncat, punya kaki 4, bisa meloncat ke sana ke sini, sedangkan si siput ini kan jalannya lambat,
kemudian membawa cangkangnya kemana-mana berat, ya. Tetapi ternyata kemudian setelah mereka ngobrol ada elang, ya ada elang. Elang tersebut kemudian memangsa si katak. Kalau si siput kan bisa sembunyi, akhirnya tidak dipangsa. Nah, artinya apa pesan moralnya? Pesan moralnya itu adalah nikmatilah kehidupanmu, tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Jadi ya jangan membanding-bandingkan kelebihan orang lain dengan kita. Ya, kita juga mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi seperti itu ya. Harus menikmati kehidupan kita. Tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Ya, karena keiri hatian kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Nah, itu ya. Jadi ini adalah pesan moral dari cerita si siput dan si katak. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Perhatikan teks berikut. Sambil menunggu bel masuk sekolah, Imam selalu membaca buku sebelum pelajaran dimulai. Semua tugas dari guru sudah dipersiapkan semuanya. Teman-temannya yang lain ada yang sedang duduk sambil bercerita sesama teman. Ada pula yang sedang membersihkan papan tulis serta menyapu lantai. Oke, kita lihat pertanyaannya. Waktu dan tempat pada teks di atas adalah, nah, kalau kita melihat di sini kan latar tempatnya ya di sekolah, ya, atau di kelas, ya. Maka di sini jawabannya adalah pagi hari di dalam kelas karena mereka sedang menunggu, ya, menunggu guru datang, ya. Oke, jawabannya jadi pagi hari di dalam kelas. Ini latar waktunya pagi hari, latar tempatnya di dalam kelas, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Apa yang dimaksud kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Ya. Nah, kita kan sudah tahu ya kalau produksi itu berupa menghasilkan barang, kalau distribusi itu berupa pengiriman barang, dan konsumsi itu berupa penggunaan barang. Ya, tapi supaya lebih jelas ya, kita lihat ke sini. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Ya, ini produksi. Yang kedua, distribusi adalah kegiatan penyalurkan atau menyampaikan, bisa juga disebut dengan mengirim barang atau jasa kepada konsumen. Ya, sedangkan yang terakhir konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini jawabannya. Ya, pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Sebutkan 3 contoh mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar Anda. Nah, teman-teman harus tahu contoh dari mata pencaharian atau pekerjaan. Nama lainnya adalah nama-nama pekerjaan di lingkungan teman-teman semua. Oke, 3 contoh saja berarti ya. Oke, yang pertama itu ada petani. Ada kan petani? Ada, pasti ada. Tukang kayu? Ada. Dan yang terakhir itu pedagang sayuran. Teman-teman semua bebas tinggal menuliskan 3 mata pencarian atau 3 pekerjaan saja. Ya, petani, tukang kayu, pedagang sayuran, bebas. Ya, ini contoh 3 contoh mata pencarian di masyarakat dekat lingkungan kita ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Jelaskan proses yang terjadi meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Jadi ditanyakan tentang proses terjadinya meja dan kursi kemudian datang ke rumah kita. Oke, sekarang kita jawab soal nomor 7. Kalau kita lihat kan meja dan kursi itu berasal dari kayu. Kayu itu berasal dari mana? Pohon. Pohon itu di mana asalnya? Di hutan. Berarti awalnya ini adalah pohon berasal dari hutan atau pohon di hutan, kemudian tanda panah, ya, kemudian kemana setelah pohon di hutan? Ditebang atau menebang pohon. Ya, menebang pohon, kemudian setelah menebang pohon, kayu diangkut ke kota, ya. Kayu si pohon tersebut dibawa, diangkut ke kota, dan di kota oleh pengrajin kayu dijadikan toko atau mebel
atau kursi, bisa berupa kursi, meja, kasur, ya, dipan. Nah, kemudian baru dari toko mebel ini ke pembeli. Nah, ini adalah proses atau urutan terjadinya meja dan kursi sampai di rumah kita, di rumah teman-teman semua. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem? Nah, keseimbangan ekosistem itu adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, ini nih yang disebut dengan keseimbangan ekosistem. Ya, boleh sampai sini saja, sampai titik. Sampai sini nih. Ya, boleh sampai sini. Suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Boleh sampai sini. Ya. Kita lihat nomor 9. Mengapa kita perlu memakai pensil secara hemat dan efektif? Kalau kita tahu kan pensil itu berasal dari kayu. Kayu itu berasal dari mana? Pohon. Pohon itu berasal dari mana? Hutan tadi sudah tahu. Nah, mengapa kita harus menghemat pensil? Karena pensil berasal dari kayu. Jika kita tidak menghematnya, maka pohon di lingkungan kita akan cepat habis dan itu berdampak pada kerusakan lingkungan. Ya, makanya harus menghemat pensil karena berasal dari kayu dari pohon. Ya. Oke, jadi ini alasannya ya. Alasannya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10, nomor terakhir. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Ya, mengapa? Karena untuk mengurangi jumlah sampah dan menambah nilai guna pada barang tersebut dengan cara daur ulang. Ya, jadi ini jawabannya nomor 10. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya dan share video ini ke yang lain agar bermanfaat buat yang lain juga. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.